Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khair ummah? Alhamdulillah luar biasa, selalu semangat mengguncang dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian semua di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 ya. Nah, dan di materi sekarang kita akan mengenal tanda baca. Materinya jadi tentang mengenal tanda baca. Jadi kita udah pernah belajar tentang mendengarkan, terus berbicara juga. Terus sekarang membaca. Salah satunya itu di dalamnya ada mengenal tanda baca ya. Nih, kita langsung masuk. Nih, pengertian. Terdapat beberapa tanda baca yang ada dalam ejaan atau dalam suatu kalimat ya di bahasa Indonesia. Tanda baca tersebut diantaranya ada tanda titik. Yang ini titik nih, insya Allah udah pada tahu ya. Terus koma, titik koma, ini ada titik koma, terus ada titik 2, terus ada tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis atau titik-titik ya, terus tanda tanya ini, terus tanda seru juga, terus tanda kurung, terus kurung siku, tanda petik, yang ini tanda petik, terus tanda petik tunggal, ini ada satu di depan, satu di belakang, terus tanda garis miring, nih yang garis miring, dan tanda penyingkat, nih ini yang menyingkat, tanda penyingkat ya. Lanjut. Selanjutnya di pembahasan bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang tanda titik ya. Tanda titik itu tanda titik biasanya dipakai di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Seruan itu perintah ya. Jadi tanda titik itu biasanya dipakai di akhir kalimat. Di akhir kalimat, di sesuatu yang kalian baca di akhir kalimatnya biasanya ada tanda titik. Kalau misalnya bukan pertanyaan atau seruan atau perintah ya, kalimatnya bukan kalimat tanya atau kalimat perintah. Misalnya ini, saya suka makan nasi, titik. Karena bukan kalimat perintah dan kalimat tanya ya, jadi pakai titik. Selanjutnya, Diana sakit perut. Diana sakit perut juga sama, di akhirnya pakai titik ya. Terus apabila dilanjutkan dengan kalimat baru harus diberi jarak 1 ketukan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ada tanda titik terus kalian mau melanjutkan bacanya, itu harus ada berhenti dulu ya. Jadi misalnya saya suka makan nasi, Diana sakit perut, jadi ada titik dulu. Atau misalnya Diana sakit perut, ibu membawanya ke dokter, jadi ada berhenti dulu. Jadi nggak langsung Diana sakit perut, ibu membawa Diana ke dokter misalnya, nggak gitu ya. Tapi ada berhenti dulu di titiknya tuh. Udah titik, berhenti 1 ketukan teh, tek segitu, langsung lanjutin bacanya gitu ya untuk tanda titik. Terus tanda titik juga dipakai nih pada akhir singkatan nama orang ya. Di akhir atau singkatan nama orang, misalnya kalau di sekolah itu banyak yang namanya ada yang Muhammad atau terlalu panjang disingkat M. Nah biasanya setelah huruf M itu ada titiknya. Kalau ini contohnya Riko F titik gitu. F nya tuh namanya ada kepanjangannya, tapi karena disingkat jadi titik. Terus R titik Mia Ulfa kayak gitu ya. Sini. Terus apabila nama ditulisnya lengkap, kalau namanya lengkap, tanda titik nggak digunain, tidak dipergunakan ya tanda titiknya. Misalnya nih ada namanya Fakih Fatur Rahim, nggak ada titiknya. Kenapa? Karena namanya ini lengkap ditulisnya ya. Tapi kalau misalnya Fakih F titik, nah itu karena disingkat jadi ada titiknya. Tapi karena nggak disingkat jadi nggak ada titiknya ya, seperti itu. Ini juga ada nih, manakah kata berikut yang salah berdasarkan tadi penjelasan yang tadi.
Coba lihat kalian kira-kira yang mana, A, B, C atau D ya. Jadi jawabannya C. Kenapa C? Karena ini harusnya namanya lengkap. Kalau namanya lengkap boleh gak pakai titik? Gak boleh ya. Kalau namanya lengkap jangan pakai titik, apalagi di tengah-tengahnya ya. Kecuali nih kayak ini, Kitahara Rika H titik, karena disingkat jadi ada H, ada titiknya. Terus ini Dwiki Hala nggak ada titiknya, kenapa? Karena namanya lengkap gitu. Terus tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Misalnya kalau kalian udah lulus kuliah nih, nanti ada lulusannya misalnya ada yang namanya Andi Suroso, S.E ini singkatannya kalau kalian beres kuliah. Terus ini Bapak Anung kan disingkat jadi BPK ya, karena disingkat jadi pakai titik, BPK Anung atau Bapak Anung ya. Kalau Bapak Anung pakai titik enggak, karena nggak disingkat. Tapi kalau BPK itu harus pakai titik karena singkatan ya. Terus nih selanjutnya tanda koma. Tanda koma dipakai di antara sesuatu dalam suatu perincian atau pembilangan. Jadi kalau kalian menyebutkan sesuatunya lebih dari satu, itu biasanya pakai tanda koma. Contohnya nih, saya menjual baju, koma, topi, koma, dan celana. Ya, jadi pakai koma karena lebih dari satu yang kalian sebutkannya sesuatu itu ya. Kalau ini misalnya nih di pasar terdapat sayur, buah, dan peralatan rumah tangga. Ini ada koma ya, karena menyebutkannya lebih dari satu ya. Begitu untuk tanda koma ya. Sekarang nih tanda koma juga dipakai di belakang kata. Ya, kata apa aja? Nih, kalau misalnya kalian lagi nulis terus pakai kata oleh karena itu yang ini, terus jadi, terus lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi itu pakai koma ya. Kayak ini contohnya, oleh karena itu kamu harus datang. Terus ini satu lagi, meskipun begitu ia tetap berjualan gitu. Kalau enggak ini jadi nih, misalnya jadi, misalnya koma kan ya. Kalau udah jadi biasanya pakai tanda koma. Itu fungsinya tanda koma, kegunaannya ya, kegunaan tanda koma. Terus juga nih kalau ada kalian pakai kalimat nulis pakai o terus ya, wah, aduh, kasihan, itu setelahnya pakai tanda koma ya. Misalnya yang ini nih, oh, koma seperti itu. Terus kasihan, uangnya habis gitu. Terus wah, kamu terlihat cantik gitu ya. Ada koma-komanya kalau kalian pakai nih, pakai 4 kalimat yang ini nih, 4 kata yang ini ya. Selanjutnya tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan atau ya perkataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Nih contohnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Apa aja peralatan rumah tangganya? Titik 2, meja, koma, kursi, koma, dan lemari kayak gitu ya. Itu tanda titik 2. Ini contohnya juga kalau kalian misalnya nulis, kalau misalnya biodata nama kalian siapa, itu pakai titik 2 ya. Nih tanda titik 2 juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan jawaban ya, pemberian. Jadi ketua titik 2 siapa namanya, wakil ketua kelasnya misalnya siapa, itu pakai titik 2 gitu ya. Ini juga sama kalau misalnya kalian nulis lagi ada kayak 2 orang lagi berbicara atau percakapan di tulisan kalian, biasanya pakai titik 2. Misalnya nih Denny, titik 2, gimana persiapannya? Terus Doni menjawab, berjalan dengan baik kayak gitu ya. Terus selanjutnya tanda tanya. Nih, tanda tanya dipakai pada akhir tanya atau di akhir pertanyaan. Contohnya, kapan ia berangkat? Nah, itu pasti pakai tanda tanya di akhirnya. Terus dengan siapa mereka itu tanda tanya terakhirnya karena sedang bertanya ya. Terus penggunaan tanda tanya tidak lazim tuh, tidak boleh ya. Tidak boleh dalam tulisan ilmiah. Ilmiah tuh kayak tulisan di buku-buku yang buat
kayak buku yang di toko buku gitu ya, yang tentang ilmu-ilmu biasanya nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nih sekarang tanda seru. Tanda seru dipakai sudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Nih ya, intinya ini. Jadi tanda seru itu dipakai kalau kalimatnya itu kalimat perintah. Misalnya, masuk ke kelas sekarang. Gitu ya. Masuk ke kelas sekarang. Tanda seru itu terakhir. Jadi kalau misalnya ada Umi abinya nyuruh, tolong misalnya itu tolong ambilin piring. Itu tanda seru terakhirnya kalau ditulis ya. Nah, kalau ditulis tanda seru. Misalnya tolong nyalain lampu. Itu tanda seru ya gitu ya. Alhamdulillah untuk materi kelas 3 Bahasa Indonesia hari ini cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah dimengerti oleh kalian semua dan juga bermanfaat ilmunya ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir, dan nanti ada tugasnya di WA sama Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.